Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang komponen pengembangan kurikulum. Sebelum dimulai pembahasannya, perkenalkan nama saya Fatimah Nur Azizah dari kelas PGMI DKC dengan nomor absen 40 dan NIM dengan 4 nomor belakang yaitu 3209. Dosen pengampu kurikulum dan pembelajaran yaitu Ibu Maftuha MPD. Nah, di sini kita akan membahas 5 konten dari komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai sistem, yang kedua komponen tujuan, yang ketiga komponen materi, yang keempat komponen strategi, yang kelima komponen evaluasi. Yang pertama, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum sebagai suatu sistem di mana sistem yang digunakan dalam kurikulum adalah suatu bagian dari sebuah sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem kemasyarakatan. Suatu sistem kurikulum itu bisa mencakup struktur personalia dan tahapan kerja serta bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakannya, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Yang kedua, komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik. Karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional. Yang ketiga, komponen materi dan isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran, yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan siswa maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Adapun prinsip perkembangan dan perorganisasian isi kurikulum yaitu yang pertama, materi kurikulum adalah alat instruksional yang dapat siswa gunakan untuk belajar dengan penelaahan materi atau pokok pelajaran. Yang kedua, materi untuk kurikulum merujuk pada pencapaian dari setiap tujuan unit pendidikan. Yang ketiga, target pencapaian kurikulum adalah dengan tujuan pendidikan nasional. Konten yang keempat yaitu komponen strategi. Dalam hal ini, strategi pembelajaran mencakup pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan untuk menyajikan bahan atau isi kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran adalah tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Strategi yang digunakan atau dipilih sebagian besar diserahkan sepenuhnya pada guru dengan mempertimbangkan tujuan, sifat materi atau isi, dan kesesuaian tingkat perkembangan siswa. Strategi yang tepat akan memudahkan tercapainya tujuan suatu pembelajaran. Konten yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini merupakan alat ukur untuk mengetahui keterlaksanaan program dan juga tingkat keberhasilan yang telah dicapai dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Alat evaluasi kurikulum harus ditetapkan secara valid dan dapat menilai semua aspek kurikulum atau proses dan hasil.
Melaksanakan evaluasi ini bertujuan untuk memeriksa sejauh mana kurikulum yang telah dibuat membantu ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan, serta mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di daerah atau sekolah, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat dimengerti, dipahami, diterapkan oleh peserta didik. Itulah tadi pembahasan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.